Because it's such a strong squad, so if someone is tired or injured, we have enough players to do the same job. Timnas Indonesia dapat kado indah dari PSSI di akhir bulan ini. Pascal Struijk dan Ian Maatsen beri sinyal gabung Timnas Garuda. Dunia sepak bola nasional tengah bersuka cita. Menjelang penutupan bulan Mei, publik pecinta sepak bola tanah air mendapat kabar membahagiakan. Dua pemain muda berbakat Eropa berdarah Indonesia, Pascal Struijk dan Ian Maatsen, memberi sinyal kuat akan bergabung bersama Timnas Indonesia. Kabar ini pun disambut euforia oleh netizen dan media olahraga se-Asia Tenggara. Langkah ini disebut-sebut sebagai kado indah dari PSSI di akhir bulan, sekaligus menjadi indikasi bahwa Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert tengah membangun tim nasional dengan visi jangka panjang, bertabur talenta diaspora dan naturalisasi. Dua bintang Eropa menuju Garuda. Siapa mereka? Pascal Struijk. Struijk adalah bek tangguh yang dikenal dengan permainan lugas, konsisten, dan cerdas membaca arah serangan lawan. Lahir di Belgia, besar di Belanda, ia mengawali karir di Akademi Ajax dan melanjutkan kiprahnya di Inggris bersama Leeds United. Ia sempat dilirik timnas Belanda, namun belum pernah tampil di tim senior, membuka jalan bagi kemungkinan membela Indonesia. Ian Maatsen. Maatsen dikenal sebagai pemain sayap kiri yang eksplosif, cepat, dan teknis. Berperan sebagai bek sayap modern, ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Karirnya terus menanjak, dengan pengalaman bermain di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa. Sinyal kuat di media sosial dan wawancara. Spekulasi mengenai kemungkinan keduanya memperkuat timnas Indonesia bukan tanpa dasar. Beberapa bulan terakhir, baik Maatsen maupun Struijk mulai menunjukkan kode keras ke publik. Di Instagram, Struijk sempat memposting foto dengan emoji bendera Indonesia dan menyebut dirinya bangga punya akar Asia. Dalam wawancara dengan media Belanda, Maatsen menanggapi pertanyaan soal timnas Indonesia dengan pernyataan mengejutkan. Jika semua pihak setuju dan prosesnya berjalan baik, saya terbuka untuk memperkuat Indonesia. Itu negara nenek saya, dan saya merasa terhubung. Sontak, reaksi netizen Indonesia membanjiri kolom komentar mereka, meminta mereka segera pulang dan membela Garuda. PSSI bergerak cepat. Proses penjajakan sudah dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak menampik bahwa pihaknya memang sudah sejak 2024 melakukan pendekatan ke beberapa pemain keturunan, termasuk Maatsen dan Struijk. Ia menyebut bahwa proses naturalisasi harus melalui serangkaian langkah administratif dan teknis. Kami tidak ingin hanya mengumpulkan pemain diaspora, tapi ingin membentuk tim nasional yang kuat secara karakter, komitmen, dan visi masa depan. Jika mereka siap berjuang untuk Indonesia, pintu kami terbuka lebar, ujar Erick dalam sesi jumpa pers di GBK. Menurut informasi internal PSSI, Maatsen dan Struijk sudah menyampaikan dokumen awal yang diperlukan, dan proses formal bisa dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Peran besar Patrick Kluivert, magnet bagi pemain diaspora. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia awal tahun ini tidak hanya memberi dampak teknis, tetapi juga strategis. Nama besarnya sebagai legenda sepak bola Belanda dan pengalamannya di klub-klub elit Eropa, membuatnya punya pengaruh kuat dalam membujuk pemain-pemain muda keturunan Indonesia. Kluivert disebut secara personal sudah berbicara dengan Struijk dan Maatsen. Kedekatan mereka dengan filosofi sepak bola Belanda membuat adaptasi mereka ke dalam skema taktik timnas akan lebih mudah. Saya mengenal gaya main mereka. Mereka bisa menambah kedalaman, fleksibilitas, dan kualitas untuk proyek jangka panjang Garuda, kata Kluivert. Target tinggi, Piala Dunia 2026 dan dominasi Asia Tenggara. Dengan skuad yang mulai bertabur bintang diaspora dan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Mitchell Bakker, kini Indonesia tidak hanya membidik gelar AFF lagi. Visi besar Erick Thohir dan tim pelatih adalah membawa Merah Putih tampil di Piala Dunia 2026. PSSI pun terus memperkuat fondasi dari bawah.
akademi, pelatih lokal, infrastruktur, dan kompetisi usia dini. Dengan kehadiran nama-nama seperti Maatsen dan Struwich, Indonesia dinilai bisa bersaing serius dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Iran di tingkat Asia. Penutup, Timnas Indonesia siap menuju level baru. Dengan sinyal positif dari Pascal Struwich dan Ian Maatsen, PSSI dan publik Indonesia boleh berharap banyak. Bukan hanya menambah kualitas teknis, kehadiran mereka juga menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju babak baru, era keterbukaan, profesionalisme, dan ambisi global. Kini, tinggal menunggu waktu sebelum keduanya resmi berseragam merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di stadion penuh harapan. Keduanya belum secara resmi dinaturalisasi, namun dalam wawancara dan interaksi di media sosial, baik Struwich maupun Maatsen telah memberikan sejumlah indikasi. Dalam sesi Q&A Instagram, Struwich menuliskan, "Indonesia adalah rumah kedua saya. Kalau bisa memberi sesuatu untuk negara itu, saya akan lakukan." Yang langsung menuai ribuan komentar positif dari fans Indonesia. Sementara itu, Ian Maatsen beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan budaya Indonesia, termasuk memposting emoji bendera merah putih dan membagikan momen saat mencoba makanan khas Indonesia. Dalam podcast eksklusif bersama seorang jurnalis Belanda, Maatsen menyebut, "Jika semuanya berjalan lancar dan Indonesia menginginkan saya terbuka."